Selamat datang kembali di Sofina Vitox. Di tahun 2008 saya pernah jadi juri sebuah acara kontes nyanyi anak-anak, namanya Avi Junior. Coba kita tanya tamu kita yang sekarang, dia masih inget nggak sih waktu itu saya jadi jurinya? Teguh Rizky. Halo. Kiki. Aduh, deg-degan aku nih. Iya. Waktu itu kamu umur 10. Tante Sofi, baik. Ini kalau editan YouTube nih zaman sekarang yang di Tante Sofi. 2008 kan lo? 2008. Avi Juniornya? Bener. Dan waktu itu masih 10 tahun. 10 tahun, betul. Berarti sekarang 28 lah umur kau lah 28 ya, kira-kira. ini, tahun ini 28 kita. Kamu ngerasa tua nggak di 28? Enggak sih. Biasa? Biasa. Masih semangat? Masih semangat. Masih Kiki yang dulu aku lihat nyanyi, tiba-tiba di tengah-tengah nyanyi dia bisa kayak gitu. Gaya-gaya waktu kecil tuh gitu. Yang bikin menarik tuh Kiki waktu itu menurutku. Iya. Di studio di Indosiar waktu itu kita syutingnya ya. Bener. Siapa yang bikin kau penyanyi sih pertamanya? Pertamanya itu karena papa. Papa itu kan ini organ tunggal sebenarnya. Oke. Dia kerjanya organ tunggal tapi memang dulunya ngeband sampingan dari PNS-nya itu. Dia sempat PNS karena juga keahlian bermusik itulah gitu. Oke. Ya udah dia suka organ tunggal, aku ikut lah. Ikut sebagai? Nemenin aja. Awalnya nemenin. Papa. Terus lama-lama kok kayaknya enak ya, seru ya di atas panggung dilihat orang nyanyi gitu. Kan papa organ tunggal tapi papa nyanyi. Oh sekalian. Sekalian. Jadi kamu seneng ngeliat pas papa ditangkap orang gitu. Begitu. Jadi kayak aku ngeliat dari kecil, wah seru juga ya. Terus setiap Sabtu papa mengumpul bareng teman-teman yang suka ngebandnya tuh untuk di rumah gitu, ngeriung, main band. Jadi kayaknya mulai dari situ deh kecintaan aku. Oke. Itu berarti umur berapa? Mungkin umur berapa ya? 2003, 2004, umur aku 5-6 tahun lah. Iya. Berarti abis itu kamu minta diajarin? Atau kamu mulai pas papa nyanyi ngambil mic juga apa gimana? Awalnya nggak boleh, karena ngerasa kan ganggu lah anak kecil ngapain. Nah satu momen dia pergi berangkat ke tempat nikahan dan dia sebagai organ tunggal, ternyata speakernya nggak sesuai dengan standar dia lah gitu, nggak sesuai riders dia lah mungkin bahasanya gitu ya. Dia bete, dia sebel, yang ada cuman kayak speaker monitor komputer kecil gitu deh, cube gitu deh gitu. Dia nggak suka. Terus aku sama omku yang sekarang udah bisnis mie Aceh sekarang, dia udah, dulu dia nemenin papa lah kemana-mana gitu, kru film. Terus dia bilang, Ki nyanyi aja. Terus dia bilang, nggak antar papa marah gitu. Udah coba aja nyanyi, marah antar. Terus dia ngomong sama papa bilang, apaan, udah nggak usah. Papa ngambek? Ngambek, nggak mau. Udah coba aja dulu selagu, biar dia aja, cobain aja dulu. Cobain selagu. Ternyata begitu cobain selagu, orang-orang di sana happy. Karena ngelihat, anak kecil nyanyi, apa segala macam mungkin gitu kali ya. Ngelihat ada itunya gitu. Terus nyanyi apa? Dengan papa main organ? Okay. Aku lupa lagi lagu apa, tapi kalau nggak salah lagu-lagunya lagu-lagu papa yang papa biasa bawain lah. Oke. Terus dia yang main organ tapi kamu nyanyi. Aku yang nyanyi. Ya ternyata antusiasnya rame, orang-orang pada seneng. Nah dari situ mungkin dia ngeliat, kayaknya anak gue boleh juga nih gitu. Oh gitu awalnya. Terus pulang ngomong ke mama gitu, kayaknya boleh nih si Kiki gitu. Iya, terus dia pulang mungkin menceritakan apa yang tadi dia lihat gitu ya, dan akhirnya mama bilang ya udah coba aja gitu. Nah coba aja itu berarti apa? Langsung kontes-kontes gitu? Sebenarnya 2005 kita sempat ikut kompetisi juga acara keluarga. Kita? Aku, mama, papa, kakakku sama adikku. Oh ini sekeluarga semua musikalitas tinggi? Karena papa yang ajak-ajak. Dulu ada acara keluarga bintang namanya di Antv. Kita ikut gitu. Kompetisi bernyanyi itu. Nah dari situ, wah ternyata oke juga nih anak gitu. Nah 2006 papa meninggal, nah terus mama nanya mau ngelanjutin apa enggak gitu. Oh berarti waktu, oh iya benar, waktu yang kamu Avi Junior itu iya kamu bilang papa udah nggak ada. Bapakku udah nggak ada. Oke. Dari semua keluarga yang tadinya pernah si keluarga bintang ini, yang sampai dengan hari ini tetap ada di dunia entertainment. Aku bilang entertainment karena kamu ternyata all rounder ya, dari nyanyi, tiba-tiba aku lihat kamu di film juga, ngonten juga kamu jago. Ternyata diam-diam tadi pas kita ngobrol dia punya manajemen artis yang dia sedang bangun sekarang dari awal gitu ya.
banyak bisanya lah menurutku kamu tuh. Amin. Ya, jack of all trades. King of none. Jangan diterusin dong. Jack of all trade oke lah ya, udah lah ya. Ya, bridging dong sebagai jembatan ke orang-orang gitu ya. Nah, yang meneruskan di situ kayaknya cuma kamu ya. Kakakmu enggak, Kakakku ngantor. enggak. Kakakku ngantor, adikku ngantor. Adik cowok cewek sih? Cowok. Cowok, oke, adik ngantor. Jadi cuma kamu. Nah, dari yang kamu ini, waktu itu si mama tanya kan, mau diterusin apa enggak? Terus ketemulah si Avi Junior. Oh, ada kontes Avi Junior nih. Waktu itu sebelumnya udah ada Albert Fakdauer yang juara kan? Kalian daftar, apply? Apply. Oke. Karena dia nanya mau diterusin apa enggak. Ya, aku bersyukurnya punya mama yang dari kecil nggak pernah bikin aku sekarang tuh akhirnya setelah aku mikir-mikir nggak bikin aku trauma pernah nyanyi gitu. Masa? Ya maksudnya kan mungkin kalau aku lihat dengar-dengar dari banyak teman-temanku yang seumuran kecil tuh nyanyi ini gitu loh mungkin. Kenapa aku bilang masa? Karena aku adalah hasil dari trauma itu. Bapak aku tuh kayak model Jackson 5 gitu, nggak apa-apa. Ya oke. Sekarang udah bisa diketawain. Oke. Kalau dulu mah nangis. Karena kayak setiap ada arisan keluarga, nyanyi dulu kalian gitu. Karena aku dari dulu udah main drum, ayo bawa dulu drumnya. Kan heboh ya Pak, party orang kita heboh sendiri gitu, malu kan. Tapi kan itu sebenarnya kayak ngelatih kita untuk ini nggak sih sebenarnya? Ya iya kalau tempatnya tepat ya, kalau kita kayak maksa-maksa kan kayak malu gitu loh. Udah gitu kan aku remaja harus pakai bajunya sama adik-adik. Gitu deh. Nah, mamamu nggak? Papa tuh cenderung seperti itu sebenarnya. Cuman dia mungkin keburu nggak ada, jadinya aku tidak mengalami banyak hal. Mengalami trauma itu. Kalau mungkin dia ada beda cerita kali ya. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Iya, terus. Ya mama akhirnya nanya, mau nggak? Cuma memang, setelah aku inget-inget sekarang barusan, papa tuh ada gitunya sih. Misalnya acara keluarga, dia kan pasti kita ke puncak bareng-bareng keluarga. Ya kan aku Sumatera ya, jadinya pasti banyak, ayo acara keluarga barengan ini gitu kan. Sumatera banget itu. Terus ini semua masing-masing suruh tampil. Nah giran dia tahu aku, ayo nyanyi gitu. Iya sih setelah dan kompetitif kan? Kayak keluarga orang ini, kita harus ini. Ada yang ada dance-nya ya kau buat ya. Bawa drum kita itu. Ya Tuhan, malunya. Aku episode itu kayaknya nggak begitu banyak. Tapi ya benar setelah aku inget-inget, iya lagi ada. Nah cuman akhirnya mama bilang, mau nggak terusin gitu. Terus aku bilang, iya boleh, ayo kita terusin aja. Akhirnya 2008 ikut kompetisi Avi Junior itu. Ternyata bersyukurnya juara 1, soto itu aku. Kenapa sotonya? Aku bilang, udah berhenti kerja. Wow. 10 tahun itu, sotoy banget. Suruh sumpah. mama berhenti kerja? Suruh mama berhenti kerja. Biar Kiki aja? Biar aku aja udah. Aman nih, terang nih jalan kita. Gelap. Kan gak ngerti ya, kirain orang kalau udah menang kompetisi ya udah gitu kan. Gas terus. Biop banyak, Gak ada sama sekali. Lu lulus Avi Junior kagak ada job sama sekali? Gak ada. Kayaknya waktu itu Indosiar, mungkin salah aku ya, koreksi ya. Kayaknya waktu itu sedang tidak baik-baik saja deh Indosiarnya. Saat itu ya. Untuk after manajemennya ya, pasca festival gitu ya. Pasca festival, betul. Tunggu bentar. Jadi mama beneran nurut sama kamu untuk berhenti kerja? Karena mungkin pada saat itu nggak ada yang nemenin aku deh. Misalnya kan masih kecil, terus kemana-mana harus ditemenin. Terus dia sempat kerja di bank, tapi kan ya 9 to 5 dan segala macamnya. Siapa yang mau nemenin kamu kalau lomba gitu ya? Gitu. Akhirnya dia kayak, ya udah deh, coba deh diikutin deh. Aduh, gitu. Beratnya. Berat itu ya buat mama. Berat sekali. Akhirnya dia resign dari kantor, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan gitu. Belum punya network juga. Belum ngerti juga bikin. Waktu itu juga memang belum musim konten sih ya, untuk menunjukkan nih anak penyanyi, bisa ini bisa itu, kontak number, link in bio, bla bla bla, belum ada ya. Belum ada. Pada jadi saat itu. Ya menang kompetisi kan ya mungkin itulah pemahaman orang yang nggak pernah sama sekali terjun ke industri ini kan, kirain abis itu punya angan-angan apa, ternyata kan enggak ya, networknya nggak ada gitu. Akhirnya, kamu sebagai anak umur 10 tahun waktu itu rasanya apa? Ketika, lah kok krik-krik nggak ada apa-apa? Aku akhirnya mikir gini, aduh, ya udah deh, coba deh apapun pekerjaannya kita jalanin aja deh mah gitu. Apapun tuh berarti apa? Sinetron kamu terbuka untuk itu, nyanyi, iklan boleh. Nyanyi sunatan ayo, mau kemana ayo gitu. Karena nggak punya nama itu kan, karena orang juga mungkin nggak tahu kalau ya Kiki Avi Junior tuh orang nggak tahu gitu. Udah kira apapun deh, bener-bener apapun. Berarti umur berapa tuh akhirnya ketemu si Cowboy Junior, ketemu si Patrick Effendi pada saat itu? Ataukah ada cerita
antara waktu itu dunia gelap dengan Cowboy Junior yang kita perlu tahu nih di tengah? Oh, transisinya aku tuh sekolah vokal di Elva Fatmawati. Oke. Nah dari situ ya biasa kalau ada musikal, ada waktu itu mau diadakan musikal Laskar Pelangi 2010. Terus ya layaknya musikal-musikal mungkin dia coba cari-cari ke tempat-tempat les-les menyanyi kan, les musik. Taruhlah di musikal, dari musikal Laskar Pelangi itu bilang ke Elvas, lo ada murid-murid nggak yang mau ikutan audisi? Dari situ audisi, keterima, masuklah ke musikal Laskar Pelangi. Main sama Lea ya waktu itu ya? Betul. Oh iya benar-benar. Nah, ada aku ingat, aku nonton kamu. Lea, Dira Sugandi. Gantian kan jadi gurunya mereka? Benar, sama Tante Eka. Oh Eka ya benar, ada Eka juga. Iya, bertiga Oke. waktu itu. Jadi berarti sebelum Cowboy Junior ada Laskar Pelangi dulu ya? Betul. Setelah vibe Laskar Pelangi yang berlangsung sebulan lebih dikit itu selesai, job lagi? Apa dari situ ada job? Transisi dari Cowboy Junior tapi di satu saat yang bersamaan film Lima Elang. Oh iya. Film Lima iya. Elang by Rudi Sudjarwo pada Iya, saat iya. itu gitu. Nah, you dapat dari mana itu network tiba-tiba bisa masuk ke Rudi Sudjarwo? Oh karena Mirles ya? Yang Laskar Pelangi? Aku sebenarnya kalau ditanya sekarang Riri Riza. Oh, musik Laskar Pelangi kan itu. Kayaknya pada saat itu ada audisi memang Lima Elang ini deh. Jadi kayaknya kita ya ikutan lagi tuh di situ casting. Oke. Bersamaan itu. Bersamaan. Dari situ momennya tuh kurang lebih berdekatan sama proses Cowboy Junior sedang mau dibuat sama Patrick pada saat itu. Keterimalah aku, Bastian di Lima Elang ya, Iqbal, Christopher Nelwan sama Christopher Nelwan di situ Christopher Nelwan di situ. Kita dari musikal juga, abis itu ketemu di Lima Elang. Siapa satu lagi? Monica Sayang Bati namanya. Oh. Monica kayaknya nggak begitu aktif sekarang. Oke. Jadi syuting lah itu Lima Elang. Syuting Lima Elang. Beres, abis itu kita kick off di Cowboy Junior. Jadi Lima Elang, abis itu baru Cowboy Junior. Oh, jadi itu agak smooth ya? Agak smooth. Kalau dilihat secara track recordnya ya, terasa agak smooth aja kayak pintunya kebuka gitu. Ya aku nggak ngerti tuh di tahun-tahun segitu dari 2008, 9, 10 itu ada apa aku nggak paham sampai sekarang gitu. Maksudnya, oh ternyata pintunya kebukanya dari situ gitu. Cowboy Junior yang nemuin kamu berarti Patrick Effendi. Pet. Itu tapi kok kamu mau percaya sama dia? Emang waktu itu udah kenal Patrick, dia bisa apa kok kau mau aja gitu diajak aja? Sebenarnya lebih karena tadi obrolan kita adalah apapun deh kita iyain. Ah iya benar. Itu kan, Iya. apapun deh kita iyain. Aku juga sebelum di Cowboy Junior aku reguleran di Depok Town Square. Oke. Nyanyi anak-anak ngeband bawain Beatles lah, Queen lah gitu-gitu. Oke. Nah begitu Patrick datang terus bawa konsep waktu itu saat itu Smash lagi naik kan. Kita mau bikin boyband anak-anak tapi semua harus bisa nyanyi. Gitu. Ya pasti, aduh boyband lagi. Gitu. Aduh nari apa segala macam. Aduh tapi kesempatan lagi gitu. Ya udah deh, cobain aja deh. Mama juga udah cobain aja, kita nggak tahu kayak gimana gitu. Nggak pernah tahu, udah cobain aja. Cobain lah Cowboy Junior. Oh ya udah ternyata memang jalannya di situ. Gitu. Nah, waktu Cowboy Junior itu kamu tahu nggak itu mau dibuat jadi boy band? Tahu dari awal. Patrick datang dengan ya memang sudah ini kita mau bikin boy band tapi anak-anak. Nah, artinya kan kamu tahu bahwa kamu udah nggak solo-soloan, ada temennya nih sekarang, ada honor juga dibagi, ya dong. Kalau dulu kan sama-sama sendiri ya kan. Yang dikenal waktu itu hanya Iqbal karena dari Lima Elang, Aldi. Empat-empatnya, kita semua kenal. Oh, semuanya masuk tuh ya? Oh, berarti dari situ udah ada brotherhood bond-nya ya? Umur berapa tuh berarti Lima Elang? Lima Elang aku 2011, 13 tahun, 12-13 tahun, bertepatan lah. Oke, and then Cowboy Junior sekitar 14-15 umurmu ya kayaknya? Cowboy Junior itu di 2011 juga. Oke, berarti umur sama. Dan bertahanlah Cowboy Junior sampai akhirnya harus bubar ya? Itu bubar apa ganti nama sih ceritanya? Apa sih narasi publiknya? Narasi publik. Kan sampai jadi TBA. 2014 setelah tur Cowboy Junior 30 kota, Bastian mengundurkan diri. Oh iya benar. Oke, ya. Oke. Lalu kita ganti nama menjadi CJR. Nah, CJR sampai 2016 karena Iqbal mau kuliah keluar. Ya benar. Di Meksiko. Habis itu kita bubar tuh. Karena begitu bubar aku menanyakan Aldi, ya waktu itu Iqbal nggak bisa, aku nanyain Aldi gimana nih tinggal kita berdua.
Sempat awal konsepnya CJR All Star. Jadi kayak siapapun nanti ngundang CJR, aku Aldi satu lagi mystery guest. Nah itu lucu tuh sebenarnya kan? Udah kita omongin, Aldi nggak mau. Karena? Nggak ngerti deh. Pada saat itu kan Aliando lagi naik-naiknya. Aliando, Li, lu mau nggak? Mau Ki. Aduh sebenarnya menurut gua itu seksi banget itu. Iya. CJR All Star tuh kayak siapapun orang jadi surprise siapapun. Yang ketiganya nanti siapa? Kan gitu kan ya, jualannya di situ. Jualannya juga kita bisa ngikutin budget mereka, budgetnya berapa. Bener, gitu, maksudnya iya, iya. kita bisa banyak yang dimainin gitu. Iya. Aldi nggak mau. Alasannya nggak tahu sampai sekarang? Karena project solo. Oh dia Gak ada apa-apa project sih. solo. Iya. Toh terkenal juga waktu itu project solonya gitu. Nah, saya bingung. Mau kemana nih gue? Mau kemana? Ngampus deh. Kuliah lo? Kuliah. Oke, kuliah apa? Ngambil manajemen. International marketing. Masuk sih sebenarnya. Masuk. Dari cara berpikirmu. Oke. Sudah, akhirnya 2017 aku ngampus. Aku gap year setahun karena mikirin kuliah nggak ya. Udah deh kuliah deh gitu. 2017 kuliah, tapi karena kuliahnya offline dan harus datang ke kampus, jadinya job-job banyak kita putusin nih, tolak-tolakin. Semacam hiatus ya kamu, padahal sebenarnya karena sekolah. Okay. Nah cuma hiatusnya itu yang jadi sulit karena aku tulang punggungnya. Nyaben apa keluarga? Keluarga kan. Keluarga. Jadinya aku kayak gantiin papa ya. Jadinya ada satu perasaan di mana hiatusnya oke, tapi kok kalau gua nggak jalan nih keluarga gimana ya gitu. Ya akhirnya mungkin ya kita coba akalin deh di bagian itu. Jobnya nggak begitu banyak, kalaupun ngambil film tapi nggak boleh lebihin dari jadwal dari absen kampus gitu-gitu. Akhirnya mencoba untuk kayak gitu deh. Lulus nggak tapi? Lulus. Hebat! Lulus dong. Hebat. Soalnya 2016 Patrick ngomong sama aku gini, Iqbal, inget banget aku di rumahnya dia. Iqbal udah cabut ke Amerika, Aldi udah mau bikin solo project, Bastian udah. Patrick dudukin aku ngomong gini, ya ini sampai hari ini membekas, tapi aku sayang sama dia. Dia bilang gini, ini di antara berempat kayaknya lu doang nih nggak bakal jadi apa-apa. Lu mau ngapain? Anjir. Parentingnya keras ya? Iya, dalam hati gue, kan gue percaya banget loh sama lu tuh udah kayak abang gue, masa lu ngomong kayak gitu sih? Kamu lihat deh 4 tuh, yang lain Bastian, Iqbal sama Aldi, itu mereka punya, kamu tulis apa yang mereka punya, kamu nggak punya. Lihat listnya lebih banyak mana? Iya sih banyak kan mereka. Jadi sekarang Kobo Junior itu lu anggap sebagai pintu untuk ngebuka lu ke dalam dunia yang lebih luas, sisanya di dalam lu bertarung sendiri. Lu harus pikirin lu mau ngapain. Gue ngampus deh, mau di mana lu? IKJ, gak usah kenal gue lagi. Kata dia gitu. Nah, kenapa? Gue bilang, nggak usah. Lu udah di industri itu, lu cari yang lain, kata dia. Tapi dia bener. Iya dia bener sih. Iya. Setelah dulu gue benci banget tuh sama dia, anjir lu ngeremehin gue, lihat lu ya gitu. Terus akhirnya, ya udah deh gue ngambil kuliah manajemen deh gitu, international marketing di BINUS. Terus dia kayak, ya udah, itu bener banget loh international marketing. Beneran, gila itu ngebuka jalannya. Dan dia komit. Pada saat itu aku bilang, tapi gue harus banyak ini nih, jadi nggak banyak manggung. Bener. Ya ini mungkin aku harus ngomong juga ya. Banyak semesteran aku dia yang nalangin dulu. Karena aku nggak megang duit sama sekali, aku nggak ada kerjaan apa-apa gitu. Patrick yang nalangin. Patrick nalangin. Kak, gue mau semesteran nih, gini. Bener, dikasih. Maksudnya, salutnya aku adalah dia bener-bener komit mau ngelihat adiknya maju, gue bantu, ayo gue bimbing deh gitu. Tapi jangan kekeh, jangan salah ambil jalan, udah dikasih tahu masih keras kepala. Betul. Gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir sekarang bersyukur juga sih. Iya. Ada di fase itu bersyukur. Oh wow. Ini menyenangkan sebenarnya mendengarkan ini karena harusnya di usia segitu itu lagi kopeh-kopehnya anak, apalagi laki-laki. Itu waktu itu berarti umurmu berapa? 21, 22? Kayaknya di era ngampus itu 19 ya, 19. Karena aku masuk 17. Tahu nggak, umur-umur segitu tuh ya, laki-laki terlebih kan saya punya anak laki-laki 2 ya. Kalau orang-orang suka ngomong gini, udahlah anak lu nggak usah terlalu diiniin, manja nanti laki-laki. Kalau menurut gue justru di umur-umur segitu tuh harus didampingi. You know why? Karena prefrontal cortex-nya otak laki-laki tuh yang bagian depan tuh, dimana dia bisa mengambil keputusan yang baik dan buruk, itu belum jadi. Dibandingkan punyanya otaknya perempuan. Oh, perempuan lebih duluan ya? Lebih duluan untuk bisa, bukan duluan ya. Kalau secara sains dibilangnya lebih sudah hampir sempurna berkembangnya. Oke. Kalau laki-laki itu belum jadi. You hit 25 baru dia mulai oh bisa begini. Kalau perempuan udah jadi umur segitu udah lebih jadi sih. Tapi aku berasa sih di 25
ini kalau lompat-lompat ya, tapi di 25 aku beneran baru ngerasa, oh iya ya ini salah ya, ini ya gitu, baru oh ini gini ya gitu. Iya bener sih, sebelumnya sih nggak mikir. Iya, nah itu dia dimana aku selalu kalau diundang kayak acara parenting gitu, aku selalu kalau ditanya gimana sih gini, aku bukan ahlinya, aku bukan pakar, tapi menurut sains literature yang aku baca, ternyata mereka laki-laki itu memang belum berkembang otaknya di umur segitu. Jadi harus gimana ya, kita sebagai orang tua atau kayak semacam Patrick gitu, ya bimbing nggak bimbing, bimbing ada mundur lagi, betul, dorong lagi mundur lagi, betul. Gitu. Kalau ada terus-terusan juga kita kabur sih. Oh iya, iya benar. Nggak mau dengerin kan? Nggak mau dengerin. Anak gua anak gua mau mana dengerin gue, iya kan? Tapi dorong, terus udah gitu kadang-kadang ngakalin. Misalnya kita punya temen yang menurut dia cool lah gitu misalnya. Titip pesan sponsor, masuknya lewat temanku itu. Oh. Dan itu berlaku sama. Aku punya sahabat yang anaknya itu kalau misalnya, lu ngomong dia sama anak gue ngomong, katanya mau ini Tante Sof denger deh. Iya Tante gini-gini. Di sana jangan ini loh, Kak, kamu nanti gini-gini. Oh gitu ya Tante. Ya sih, aku pernah denger gini-gini. Emaknya ngomong nggak masuk, gue ngomong masuk. Iya, itu kenapa ya? Itu pasti ada penelitiannya juga ya. Maksudnya kita nggak menganggap orang tua kita. Enggak. Siapa lo nggak tahu apa-apa. Iya lagi. Terutama posisimu yang tadi kamu bilang tulang punggung, pasti di kepalamu adalah I know how to do this, don't worry, biar gue yang provide. Padahal mamahmu tetap otoritas, tetap orang tua. Nah, aku tuh kadang susah banget untuk pilih topi sebagai kepala keluarga atau sebagai anak gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku ngerasanya bahwa udah gue tahu jalannya gimana, tapi kadang-kadang aduh gue masih anak sih sebenarnya gitu. Gue ini anak, bahkan gue punya kakak yang dimana dia lebih tua gitu. Tapi karena tanggung jawabnya itu jadi di aku, kadang suka mix tuh, aku bingung untuk bisa, aduh gue pakai topi yang mana nih ya kali ini gitu. Topimu 3 deh kayaknya ya. Anak, kepala keluarga, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Dan juga step up jadi anak pertama karena kamu merasa kamu yang laki-laki. Betul. Kakakmu perempuan gitu. Betul. Padahal belum tentu dia nggak mampu loh. Betul. Kalau dia omongin, didiskusikan ini loh kesulitan gue. Bisa jadi dia paham, oke, gue ngerti dari sisi lu gimana. Dan itu jadi sering banget berantem waktu dulu karena dia ngerasanya, gue tetap kakaknya, lu tuh adek gitu. Tapi maksud aku kayak, ya tapi kan gue yang ngejalanin gitu. Gue kepala keluarganya. Wah itu dulu sih berantem banget. Sekarang sih udah lumayan lebih turun tensinya. I guess ketika kita tahu posisi ya, maksudnya anak pertama, anak kedua, itu bener sih, maksudnya itu nggak bisa di gimana ya, di podcast gue ini gue sering banget ngomongin anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, karena memang kalau anak pertama itu memang dilahirkan untuk memanggul beban-beban itu gitu loh. Nah ketika si anak kedua atau ketiga harus step up, atau lo step up tanpa katakanlah pamit ke kakak lo, gue aja gitu ya misalnya gue gitu, lo bakal capek sendiri karena selalu akan memakai sepatu yang kebesaran untuk dirimu. Oh, wow. You will always be wearing shoes too big for you. Karena memang si anak pertama yang harusnya pakai itu ya. Walaupun kamu laki-laki. Iya. Walaupun kamu laki-laki. Jadi kalaupun kamu gue mau bagi deh bebannya gitu. Kayak gue baru lihat tuh konten lo yang film Seni Merayu Tuhan. Seni Merayu Tuhan. Yang lo bilang, lu sih beban lu bawa-bawa sendiri gitu kan. Acting lu bagus banget tuh di situ. Amin. Tau gak kenapa gue bilang acting? Karena waktu gue lihat muka lu sih beban lu bawa-bawa sendiri. Bola kan, makanya lu selalu dicadangin. Gue bilang dia ngomongin diri sendiri. Pantes bagus actingnya. Ngomong tapi sambil sedih. Bagus banget ini. Lu sedih tahu mukanya di situ. Gue nontonnya mau nangis. Sedih kok si Kiki ngomongnya gini, pas gue liat, oh ini film. Tapi kok film kena banget dia yang ngomong. Gitu gue mikirnya. Nanti datang dong premier. Kapan? Aku belum tahu, tapi tayangnya 13 Agustus. Iya, Seni Merayu Tuhan. Aku sih lagi, film itu dekat sekali gitu rasanya. Cuma ya nanti kita lihat lah. Kasih tahu ya, kalau ini siapa tahu memang ada undangan lebih-lebih, datanglah kita ya kan, Mas Andri, support anak ini yang selama ini bola dibawa-bawa sendiri itu. Masih lu bawa-bawa sendiri sampai sekarang? Sekarang baru belajar, oh ya bisa ya dibagi untuk cerita aja gitu. Untuk ngobrol bahwa oh ternyata nggak apa-apa ya. Tapi jadinya kalang kadut karena jadi berantakan semuanya. Tapi kan emang laki katanya nggak pernah cerita, right? Nah, aku lagi mulai nata nih, mulai
ngomongin perasaan marahnya tuh karena apa gitu. Ternyata bisa di breakdown lagi, baru tahu semuanya nih. Bisa diurai. Bisa diurai. Karena kadang-kadang lu ternyata bukan marah, lu takut sedih. Jadi lu marah duluan supaya sedihnya nggak perlu lo rasa. Iya. Takut juga punya. Takutnya kenapa? Apa? Takutnya jenis apa? Wis. Iya. Baru belajar banget. Seru ya? Seru sih. Seru ya? Lo mau ambil S2-nya psikologi. Oke, jadi dari situ, terus CJR, terus yang si bintang tamu satu itu, apa tadi namanya yang kalau pakai bintang tamu satu CJR-nya? Oh, CJR All Star, yang nggak pernah kejadian. Nggak pernah kejadian. Lalu sekarang TBA. Sebelum TBA 2021 aku ngantor. Ah, lo sempat ngantor? Ngantor. Di? Ada di Alam Sutra, agensi juga. Oke, 9 to berarti masih 5. di bidang kreatif. Bisa loh, 9 to 5 di Pantek. Coba, karena COVID nggak ada kerjaan. Waktu itu udah sampai mikir, kayaknya udah nggak nih, entertainment industry not for me. Udah, gue kerja kantoran aja, gue ada ijazah kok gitu. Kantor deh, 9 to 5, Senin sampai Jumat, habis itu Jumat reguleran di kafe ada daerah Gading Serpong. Nyanyi. Ya udah, ternyata tawaran series. Ngomong lah sama HR-nya, bisa nggak kalau gue nyambi. Karena waktu itu ternyata ngantor sih aman-aman aja buatku. Walaupun oh ya budayanya beda ya, di Kobo Junior semua diurusin sebagai bintang di panggung. Oh sekarang gue harus ikut kata bos, ada KPI yang gue harus ini gitu. Tapi seneng ya, berarti sisi cara berpikir otakmu dipakai semua nih, udah all round. Ketika jadi produk, kita kan di entertainment kita produk dong, betul. Kita yang di market kan. Ketika di kantor kebetulan ini adalah digital agency ya, di mana kreatifmu di situ ada KPI, ada produk, kamu yang harus ngurus produk itu sampai jadi gimana caranya gitu kan? Iya, kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya ngerti KPI. Waktu sebagai performer kan nggak ngerti KPI. Ngerti. Performer itu cenderung ada, kita ini cenderung ada kalau yang katakanlah ya belum menerobos glass ceiling itu ya, cenderung ada pemikiran gini. Mood gue harus dijaga dong. Iya lagi, iya bener. Kan gue yang ada di layar. Jaga dong, gue nggak bisa marah, nggak bisa. Ya bener sih, tapi jangan juga terlalu di stretch too far sih menurut aku ya. Bener. Karena at the end of the day kita produk kok. Betul. Walaupun produknya adalah manusia, ada hati di situ. Lo ngantor 2 tahun? Setahun kurang lebih. Mundur karena series? Ya mundur karena series. Ngomong sama HR kebetulan temen juga. Nah Ki kayak nggak bisa Ki. Kalau lu ngantor sekaligus series, oh ya udah deh. Gue izin cabut ya gitu. Udah dari situ series. Oke, sampai hari ini masih main series? Lagi jalan film. Film. Udah boleh sebut belum? Apa belum? Boleh. Itu yang tadi Seni Meraih Tuhan yang mau promo. Ini yang selagi kita syuting ada series juga di Netflix sama di Maxstream. Judulnya A Little White Lie. Habis itu. Baru tayang di Netflix tapi di Maxstream-nya tanggal 22 Juli. Oke. Terus sama film Takkan Kubiarkan Kau Menangis itu juga sama Aryo Wahab kemarin. Terus udah deh. Ya dan proyek-proyek lainnya yang masih belum tahu sih sekarang. Sekarang sih lagi fokusnya promo-promo. Oke. Ini dunia yang menyenangkan ya Ki ya. Dunia entertainment ini buat yang senang menggelutinya tentunya. Selalu ada adrenalin di saat kita lagi drop, adrenalin itu yang menggendong hidup kita sampai adrenalinnya drop, lalu kita mencari adrenalin drop, dopamin ikut drop, endorfin dicari nggak ada gitu kan ya. Apa yang terjadi kalau udah kayak gitu? Kamu sebagai anak umur 28 tahun menyadari ini nggak? Betapa permainan hormonal di dalam dunia entertainment ini sungguh roller coaster. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Roller coaster. Tumpang tindih loh. Adrenalin, wah turun depan. Udah waktunya tidur karena besok pagi ada acara lain misalnya gitu kan. Iya lagi. Aduh, gak bisa tidur.
Masih kencang. Iya, iya. Aku baru menyadari juga nih, mungkin aku baru, gimana ngomongnya, 3 minggu terakhir aku lagi susah banget tidur. I don't know why. Aku sampai nangis gitu, sampai kayak, karena aku jam 7, mata udah merem tapi kok gue nggak bisa tidur. Itu tuh kayak, kenapa ya gitu. Ada ruminasi nggak? Pemikiran yang berulang-ulang, overthinking gitu? Ada sih. Ya, tapi kayak maksudnya, setelah tadi Tante ngomong kayak gitu, iya bener juga ya, kayak, iya kadang-kadang kita tuh, abis ketemu orang, di mobil diem, habis itu harus ke tempat media lagi, ngobrol, terus nanti pulang, tidur, terus bangun, iya juga ya. Gak pernah stabil gitu loh rasanya, gak pernah kontan gitu kayak, iya juga ya. Kok ibaratnya api susah untuk konstan burning. Iya kan di dunia kita ini kadang kayak digedein, kadang dia api biru, kadang dia kuning apinya sampai semuanya gosong, panci-panci gitu. Iya kan? Nah, apa yang kamu lakukan untuk aku seneng sih karena di umur 28 kamu menyadari ini. Aku umur 28 tidak menyadari itu. I just kept going sampai burnout gila-gilaan di usia nyaris 40. Kan aku pertama kali terjun ke dunia entertainment sebenarnya umur 9 tahun. Waktu masih di Singapura itu aku membawakan acara anak-anak, it ran for 2 years, 2 tahun aku menjadi presenter cilik. Nah dari situ tuh begitu udah kenal kayak nggak bisa kerjain yang lain tuh. Pindah ke Indonesia, belum menemukan komunitas, kayak ada yang salah nih, aku harus tampil, tapi akhirnya tampil yang arisan-arisan Batak itu loh yang tadi aku bilang bapakku suruh, terus traumatis kan, jadi nggak mau kuliah, pindah ke Bandung. Nah di situ baru siaran, mulai balik lagi nge-MC, acting, apa ini itu, dapat lagi di usia kuliah. Kalau itu on off ya berarti ya? Enggak on off lama, on nggak pernah off sampai sekarang. Jadi di tengah tuh nggak ada belajarnya Ki. 9 tahun sampai 11. Ya. Bawain acara. Udah punya duit sendiri, bayarannya bener dong kalau di luar negeri mah ya. Terus pindah ke sini, nggak ada apa-apa, disuruh papa bla bla bla. Ini musik ini malu, malah memundurkan diri karena malu gitu, kayak malu dilihat orang harus seragam, harus ini. Kenapa sih setiap ada acara orang nggak ada yang ngundang kita mengundang diri kita sendiri untuk nyanyi, kan malu gitu kan? Ada kesan bahwa gue nggak diinginkan loh, tapi gue harus tampil gitu. Iya lagi, dulu aku ngerti, karena dulu aku jadi kalau mau nyanyi jadi nggak mau ngomong, karena rasanya malu. Malu kan? Kayak, gue kan gue nggak diinginkan ada di sini. Iya. Ibaratnya kayak, emang lo gue suruh nyanyi gitu kan? Iya. Terus abis itu kita overperform, supaya orang itu seneng. Aduh gimana ya biar, ini kayaknya nggak seneng, bikin seneng deh, overperform. Iya. Ya orangnya seneng sih, kita pulang dengan dopamin yang yes, I did it gitu. Tapi besok jadi kayak, duh gimana lagi nih? Ngerti. Nah, kalau kamu tuh hebat, umur 28 udah belajar tentang kok gini ya rasanya, kok udah malam gue susah tidur. Aku tuh dari yang off lama, terus akhirnya kuliah siaran, sampai ke hari ini tidak berhenti, ngerem aja kemarin karena anak-anak mulai besar dan kami sempat pindah ke Bali segala macam ngurus anak-anak, tapi sebenarnya nggak pernah bener-bener ngerem. Nah kamu ngerti, aku tuh nggak ngerti, telat gitu loh ngertinya. Menurut aku kamu hebat. Nah sekarang sebagai anak 28 tahun, now that you know this, apa yang kira-kira kamu lakukan untuk memanageri manajemen itu gitu? Kayaknya karena aku sadar betul aku ekstrovert dan aku suka untuk... Kamu ekstrovert? Gak ada introvert sama sekali? Gak tahu deh, aku belum pernah bener-bener nyoba sih. Tapi maksudnya, aku seneng ada teman-temanku di rumah. Oh aku gak seneng. Introvert banget. Kamu seneng? Rame? Iya, aku seneng kalau ada teman-temanku ya nggak di ruang TV kita ngobrol, nonton gitu aja. Tapi nggak kemana-mana ya, itu aku seneng. Tapi ketemu orang lain di luar lagi, nge-mall lagi, kalau udah capek jadi males, jadi ada deg-degan ya, aku nggak tahu kenapa. Kalau nge-mall gitu yang orang nggak tahu, aku sendirian gitu, bingung kayak gimana. Kalau sendirian di mall? Oh ya karena crowd-nya nggak memeluk kamu. Kalau di rumah kan crowd-nya memeluk kamu. Nih aku sok tahu ya, maaf ya. Iya. Nah kalau aku nggak suka di mall rame, nggak suka di rumah gue rame, nggak suka. Hanya suka kalau itu dalam posisi bekerja. Itu pun karena profesional pasti. Iya. Iya kayak Lutesia, teman mainku di sini, gitu Mertuan. Iya.
aku baru tahu, dia cerita, gue kalau syuting Ki, misalkan udah syuting hektik, itu gue bisa tidur seharian di rumah bener-bener literally tidur karena gue capek, kata dia. Tapi dia itu umur berapa lu, Tesya? Lu Tesya tuh kayaknya di atas aku, dia 94 gitu. Dia juga hebat. Dia tahu kalau nyampe ke rumah gue recharge ya, gue tidur. Gue umur segitu nggak tahu. Terus gimana dong waktu itu? Wah, ya udah burn out, tiba-tiba umur menjelang 40 burn out aja udah. Wow, tapi lama banget ya. Maksudnya Berarti kan kasihan ya hormon gue disiksanya. Iya betul. Maksudnya penyadaran itu ada di umur 40 sih lama ya? Nobody told me. Jadi umur mau 40 lah waktu itu ya. 40 crashnya, tapi mau 40 tuh banyak pertanyaan yang katakanlah masalah-masalah hidup yang aku hutangkan di zaman aku selalu adrenalin itu yang tidak pernah aku beresin, PR-PR kehidupan gitu. Sehingga itu mengejarku dan akhirnya aku gubrak. Nah, semoga ini tidak terjadi pada teman-teman yang menonton karena ketika itu terjadi kasihan kan aku udah jadi istri orang, udah jadi ibu. Iya itu. Iya benar. Sempet nggak berfungsi sebagai istri dan ibu untuk beberapa saat karena gue sendiri aja nggak tahu ini kenapa ya kok begini gitu. Oh wow. Oke. So, actually I think anak muda zaman sekarang tuh hebat loh, kalian ngerti kayak beginian. Kayaknya karena mungkin belakangan ini ada mental health yang diisukan dan lumayan disuarakan dan kita jadi ngerti oh ini tuh namanya ini, oh itu namanya itu gitu. Akhirnya kita jadi lumayan lebih kenal sama itu lebih cepat gitu. Kalau nggak sih kayaknya kita mungkin akan ngelakuin atau akan mengalami hal yang sama. Aku kalau nggak ada ketemu Tante Sofia hari ini aku nggak mungkin punya insight itu juga gitu. Maksudnya kayak nggak ngeh kan ya. Betul. Iya, ada yang remind lagi karena pembicaraan ini sudah semakin umum gitu ya. Balik ke kalimatmu tadi, aku kan ekstrovertan, aku tanya apa yang kamu lakukan di umurmu segini untuk memanage itu. Nah, tadi kalimatmu adalah aku sebagai ekstrovert. Ya, aku seneng sama hal-hal yang karena aku menyadari kalau bener-bener di rumah sendirian, aku seneng. Tapi kalau di waktu yang lumayan lama, rasanya kayak pengen gue kayak pengen lompat aja nih dari sini nih gitu. Oh nggak kuat, harus nyari orang. Harus nyari orang gitu. Gue kayak mau lompat aja nih dari sini nih gitu. Kalau udah karena terlalu banyak nih ntar setan-setan nih masuk nih gitu. Jadi lo harus nyari, maksudnya lompat dari keadaan ini untuk cari geng temen lain untuk diajak ngobrol. Padahal kamu belum tentu curhat kan? Iya. Terus ngapain? Nggak curhat. Aku nggak curhat. Itu buat apa? Cuman untuk supaya gue nggak sendirian gitu. Atau bahkan di mobil nyetir aja tuh bisa bikin recharge juga buat aku. Yang penting nggak di rumah dalam waktu yang lama banget aja gitu. Oh, jadi kamu bukan homebody ya, bukan yang demen banget di rumah untuk berkelamaan ya? Iya, ya mungkin belum umurnya nggak tahu juga sih. Iya. Mungkin pada fase tertentu akan suka itu. Akan ya, karena memang hidup itu berdinamika. Oke, sekarang dengan si TBA, dengan semua kegiatanmu yang lain ya, tadi ada film, ada series dan yang lain-lain. What's going on with TBA? Kapan terakhir kali kalian manggung? Terakhir manggung itu 4 Juli kemarin. Oke, di Bigo Fest event di Jakarta. Oke. Dan sesering itukah job kalian atau? Enggak juga. Karena apa tuh? Karena pada sibuk masing-masing. Iya, jadi TBA tuh kayak last priority untuk kita manggung. Untuk kita jalani. Bastian bisa, aku bisa, Aldi bisa baru. Kalau harus tiga-tiganya bisa ya. Makanya sementara mungkin jadwal itu kan susah nyarinya. Itu dia. Mungkin kita akan mencoba untuk TBA All Star seperti si JR All Star. Lagi namanya TBA tuh Teguh, Bastian, Aldi. To be advised loh TBA itu. To be announced jadwal manggungnya. Ya itu juga ya benar ya. Aduh. Ya begitu, jadi kayak itu enggak udah fix tuh nama itu. So far sih fix ya. Nah ya jadi aku sama teman-teman tuh ya begitu. Tapi aku bilang kayaknya tahun ini pengen deh lebih fokus ke TBA yuk. Gitu. Kita jalanin yuk. Bikin single, bikin apa supaya kita bisa kayak ya oke, orang bisa nostalgia dengan Kobo Junior tapi habis itu apa gitu. Pertanyaannya kan itu siapa udah nih gitu. Lu mau peras Kobo Junior sampai mana nih? Ya kita bikin sesuatu. Tapi hubungan sama Iqbal baik-baik aja kalian? Nggak ngobrol aja. Oke, nggak ngobrol karena jarang waktunya ketemu atau akhirnya memutuskan untuk demi stabilnya kondisi nggak ngobrol dulu deh sampai waktu yang nantinya pas. Sebenarnya mungkin nggak ada waktu untuk ngobrol yang bener-bener
ketemu yuk ngobrol yuk gitu. Ya mungkin semua masing-masing saat ini masih egonya masih di sini aja gitu. Belum ada yang mau untuk yuk ngobrol yuk, cerita lu kenapa sih sebenarnya, ada apa sih kita, kenapa sih kita nggak gini gitu. Tapi kalau ada, nggak usah jawab buat yang teman-teman lain. Kamu sendiri, menurut kamu waktu untuk itu di masa depan harus diadakan apa enggak? Menurutku diusahakan sih mau. Walaupun tidak menjadi output Kobo Junior lagi. Karena menurutku Kobo Junior tuh efek dari pertemanan aja gitu menurutku. Kayak kalaupun kita akhirnya ngobrol sebagai teman, I would love to do that. Tanpa harus, oke Bal kita ngobrol lagi. Kita balik lagi gitu. Kita balik lagi. Nggak perlu. Iya. Karena menurutku kayak ya gue bisa cari makan gue sendiri, lo juga bisa. Lo saat ini punya apa yang lo punya, gue happy banget gitu. Jadi kayak ya pengennya pertemanannya aja lagi gitu. Karena kan dari kecil banget ya. Iya, 13 tahun tadi ya. Iya loh, 13/28 kurangi 13 berapa tuh? 15 tahun. 15 tahun, hampir separuh hidup aku ya isinya mereka gitu. Iya juga lagi. Wow. Bahkan di saat aku mulai nyanyi atau bahkan mulai mengerti, oh ya gue jejak nih sama dunia, itu kan let's say 5-6 tahun ya gitu, aku baru oh ya ini gini ya. Sebelumnya kan aku nggak tahu tuh. Nah terus kayak di fase ini bahkan banyak waktu yang lebih banyak aku habiskan sama mereka dibandingkan sama orang tua, bahkan sama adik kakakku gitu. Gitu, rasanya sayang aja sebenarnya. Jadi dunia maya itu fana, tidak ada kepastian di sana tuh apa tuh maksudnya tuh di Instagram bio lo? Apa itu? Kenapa lo tulis itu? Intinya jangan serius-serius banget lah. Apa yang dilihat di sini kan belum tentu kenyataannya gitu. Tapi cara lo nulis dalam. Jadi sebenarnya lo mau komunikasikan apa? Sebenarnya lebih ke gini loh, kayak orang tuh suka ya mungkin juga ngelihat kehidupan di sosial media kayaknya nyata gitu ya, balik lagi itu tuh maya gitu dan itu tuh fana gitu, nggak aktualnya belum tentu seperti itu juga gitu. Dan rasanya untuk ngejudge orang dari sosial media gitu ya, kalau lihat dari satu sudut pandang tuh salah gitu. Kayak sekarang aku ngelihat apapun di sosial media, mau gimana pun bentuknya, aku mikir oh lagi nyari duit gitu. Iya lagi. Iya. Bener. Mau siapapun. Lagi usaha nyari duit. Lagi usaha nyari duit. Karena kan kontennya harus stabil, komunikasi yang ingin disampaikan di musim tersebut harus tersampaikan, ya kan? Jadi kayak ya, segala upaya yang menurutku kadang ini nggak sesuai nih sama gue, tapi udah lalu nyari duit. Selagi lu mungkin nggak terlalu lewat batas gitu ya, gitu. Nggak nyenggol gue ya udahlah, gitu ya. Kamu sendiri suka nulis nggak? Nggak begitu suka nulis, cuman suka baca aja dikit-dikit lah. Tapi nulis nggak pernah, misalnya punya, ini nggak ini ya, kayak bukan dear diary ya, ini journal aja buat kamu nyampah. Ada. Berarti kamu bisa menuangkan emosimu ke sana. Disuruh. Hah? Disuruh? Iya. Oh kamu terapi juga berarti? Iya. How does it feel? Enak kan? Enak banget ternyata. Kayak rasanya ada orang yang ngerti, kayak dokter gigi aja gitu, tahu permasalahan giginya apa gitu. Ini tapi emosi gitu. Dia diurai gitu ya. Dan dia bilang, coba deh latihan nafas kalau udah mulai lu ngerasanya ini 478, dia bilang sama 478. journaling. Journaling lah, aku journaling. Baru ngebaca, oh iya gue nggak stabil ya, kadang di paragraf ini happy, di paragraf ini emosi, di paragraf ini ya udahlah memang harus gitu. Ya tapi kan wah oke, ya udah. Seru ya sebenarnya. Seru banget. Nggak pernah terpikir untuk, nggak dari tulisan lo, tapi dari situ kan lo bisa secara kan kamu kan kreatif ya, untuk menuangkan menjadi misalnya cerpen-cerpen atau apa. Belum ada sih. Belum ada. Kepengen. Kalau kepikiran, justru aku lagi pengen banget sebenarnya coba format. Aku pengen coba stand up, pengen ngedalemin. Ayo dong, kayaknya kamu dapet deh kalau stand up. Dengan semua keresahanmu ini. Pengen banget aku, pengen. Maksudnya nyanyi kan udah, film udah, teater udah, apa ya? Kayaknya punya special show stand up tuh jadi satu hal yang gue mau ngomongin nih semuanya gitu di sini kayak seru gitu. Tahu nggak? Aku di tahun ini umurku 51 ya Ki. Aku merasa aku juga punya kerinduan itu. Ini udah aku aku utarakan ke Raditya Dika hampir 3 tahun yang lalu. Ke Panji kan temanku juga sudah aku utarakan juga.
Tapi sampai hari ini aku belum melakukan apa-apa karena aku takut. Kenapa takut? Karena kan MC ya. Oh. Core professionnya MC. Takutnya pas aku nyoba stand up, terus katakanlah liar kan jatuhnya kalau stand up kan. Kalau MC kan, ya kan semuanya jelas. Klien bisa tahu bahwa mereka bisa mengandalkan aku. Tapi begitu stand up kan liar nih, semua keresahan keluar dibikin lucu ya, tentunya kan dilatih ya, ada komput dan yang lain-lain gitu. Takut kayak ntar klien-klien bingung nggak ya kayak yang diundang MC apa? Oh iya lagi ada batas itu ya antar. Kesel gak sih? Tapi pengen. Keresahanku kan banyak kali loh. Tapi dari pindah negara sih. aja keresahanku banyak banget akan warga di Indonesia ini yang katakanlah buang sampah pada tempatnya aja nggak ngerti. Itu banyak banget tuh. Iya. Ih banyak banget. Apalagi kamu juga menurut aku bahannya banyak loh. Dari yang tadi kamu bilang itu aja tuh udah ada punchline tuh tadi di awal. Aku pikir dengan juara Avi Junior. Ternyata enggak. Ternyata Mama gak usah kerja. Ternyata gelap. Nah dari situ dibangun lagi. Ya bikinlah siapa yang bisa diajakin, kan kamu kan deket sama geng MLI kan dulu. MLI karena waktu itu Patrick sama MLI kan akhirnya jadi aku lumayan main lah sama mereka. Iya kan, paling nggak di situ lingkaran ada siapa sih? Ada Joshua, ada si Pak D tukang ngomel-ngomel Adriano Colby, benar, ada Muslim, ada Coki. Seneng sih, aku tuh maksudnya seneng banget ada di entertainment industry. Aku happy. Sebenarnya happy banget sih. Kayak ya makanya stand up jadi salah satu hal yang pengen aku coba. Kayak pengen deh. Coba kali ya. Kalau lu coba, gue coba. Terus kan Panji kalau nggak salah punya Comika itu kan. Ya, Comika. Dan dia membebaskan kita untuk seenggaknya lu mau naik 5 menit, 10 menit untuk open mic boleh banget. Boleh. Kayaknya kayak menarik deh. Mau coba-coba di situ. Iya. Kemarin waktu di komunitas stand up di Bali aja gue diundang untuk datang nonton dulu ya. Tapi itu aja sampai hari ini gue malu loh kesana kayak enggak ntar kalau misalnya ayo dicoba ya Mbak gini, nggak mau, malu gitu. Ernest dulu ya Bali ya? Bukan, dulu dia udah keburu pindah ke Jakarta. Bali itu ada lagi gengnya, aku lupa apa gitu namanya. Oke. Ayo dong tante cobain. Aku penasaran sih, aku mau lihat. Terus soalnya kayak Ceng Abdel hari ini berhasil gitu. Maksudnya kayak dia, aku nggak tahu ya, dia ada switch-nya untuk menjadi stand up comedian dan lucu gitu loh, kayak keren. Tapi kan dia emang dari dulu siarannya lucu, Radio SK. Iya, Radio SK ya. Memang gengnya Suara Kejayaan tuh ya singkatannya ya, SK ya. Tapi yang dulu humor-humornya apa sih namanya? Radio Humor SK. Iya, dia dari dulu emang udah ada di lingkungan itu. Memang sudah ngerti cara berkomedi ya gitu ya, maksudnya. Mau nggak mau dia besar dengan pupuk itu gitu loh Ki. Iya. Kalau aku kan besar dengan pupuk klien nggak mau dia mau ini, maunya ini full English di sini, maunya di sini ini di sebelah sini kamu bisa interpret ya, tolong ditranslate. Kaku banget duniaku tuh sebenarnya. Wow. Tapi sekarang jarang nggak sih itu? Apa tuh? Maksudnya di era yang semuanya kelihatannya lebih santai, justru yang formal lebih banyak. Hei, kata siapa? Enggak ya? Briefing di balik panggung banyak banget. Jangan sentuh bapak yang di nomor, bukan sentuh maksudnya jangan di ini ya, dibahas bapak yang ini. Kalau yang bapak yang ini dia seneng banget dibahas. Itu salah info, kita salah ngegocek orang, kacau kan? Enggak, maksudnya tante ininya pemainnya. Pemain apa? Ya maksudnya yang MC untuk yang di level itu kayaknya aku nggak tahu sih. Lebih sempit maksudnya dibandingkan yang kolamnya gitu. Dibandingkan yang lebih ngehe nih anak muda nih. Kalau sekarang kan rasanya banyak tuh yang kayak gitu tuh. Betul, tapi sesempit yang kamu bandingkan dengan yang katakan yang ngehe itu tadi, tetap rame karena zaman sekarang nih aku usia segini. Sekarang anak-anak umur kamu udah mulai masuk ke kolam itu. Dan Inggrisnya lebih was-was ya, maksudnya buat mereka English is not a problem. Tiba-tiba udah yang Jerman juga bisa, Prancis bisa, Mandarin bisa gitu. Nah itu udah keresahan lagi tuh gue. Ada lagi tuh keresahan kalau ditulis itu. Di bagian itu ya. Wah, menarik. Iya kan? Menarik banget. Nah tapi ya itulah, itu kalau aku sih masih itu yang menjadi ketakutan. Jadi ya udah, lu kalau mau coba sama siapa dulu nih, mau mengkombutkan siapa, mau belajar nulis sama siapa.
Kayaknya kalau belajar nulis banyak dari Adri sih. Kayaknya kalau aku ngobrol sama Adri tuh banyak hal-hal yang gerampi-gerampinya, cara-cara ngelihat dunia itu sama gitu, cara ngomonginnya tuh, aduh gue iya lagi sepakat gitu. Aku banyak ini sama Adri. Aku juga awalnya berpikir, gue mau banyak nanya sama dia, like I adore ya Adri itu ya. Tapi kayak kalau nanya sama dia ntar gue jadi grumpy, jadi nggak usah. Gue udah ada bakat mau menopausnya, Dri, jadi gue nggak usah nanya sama lo. Yang ada ntar gue jadi bude-bude ngomel. Tapi dia maksudnya gini, kegrampian itu kalau lu bawa di atas panggung aja, di bawah lu harus lepas. Karena kalau nggak lu bakal berantakan sih. Gue juga susah waktu itu ngelepasnya gitu dia ngomongnya. Iya. Dia udah bisa ya. Dia udah bisa dia nemu tuh. Sweet spot itu ya. Iya benar-benar. Oke, berarti ke depan ini akan tayang sebelum Agustus atau mungkin di awal Agustus paling lambat. Berarti kita nunggu film kamu yang Seni Meraih Tuhan. Itu yang paling deket ya? Iya, yang paling deket mau tayang. Oke, itu. Lalu yang Little White Lie itu Netflix? Netflix dan Maxstream. Udah tayang? Udah, oke. Itu berapa? Kalau ini tayangnya Agustus berarti udah tayang. Ini nih, kameramu yang ini. Kalau ini tayangnya Agustus berarti Little White Lies sudah tayang. Sudah tayang. Karena tayangnya dari 22 Juli. Berapa episode? Total 8. 8, oke. Terus abis itu apa lagi yang kita bisa menunggu karyamu di TV yang kita bisa tonton? Mungkin TBA sih, untuk singlenya TBA dalam. Soon? Udah rekaman? Soon. Lagi bikin musiknya. Oke. Tinggal rekaman. Lalu setelah itu dia akan masuk ke kemah-kemah anak stand up. Mungkin tahun depan kita lihat. Amin. Walaupun belum tahu nih. Iya, nggak apa-apa, udah tulis aja dulu. Dari jurnal sampah itu aja banyak banget tuh pasti. Cobain ya, dari situ dulu ya. Jurnal-jurnal sampah itu pasti banyak banget. Mungkin akan dari situ sih. Oke, sekarang ini ada sebuah hadiah buat kamu ya. Apa kita itu? selalu ngasih orang-orang hadiah. Jadi ini ditepok-tepok lu, tepok 5 kali nih. Ntar, nah tuh. Wah, hebat ya. Aduh lucu banget. Ini kalau ada kamera dari sini lebih lucu lagi. Dia keluarnya di sana. Lihat. Gimana sih nih produser? Buka dulu, Bang, biar bisa ditantangan nanti, Bang. Ya udahlah, inilah kau nanti buka. Aku akan baca. Iya, semoga kamu senang. Ini buka sendiri lah nanti. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Seru. Aku mau baca. Kiki, makasih ya udah mau mampir hari ini. Di tengah semua kesibukanmu tidak hanya secara fisik tapi juga secara pikiran. Aku lebih ketambol yang itu tuh, yang kedua tuh. Karena kayak kalau yang itu gue nggak pernah dibahas tuh. Tapi terima kasih banyak. Ya, tetaplah menulis jurnal karena hanya di situ kita bisa mengurai apa yang perlu kita permasalahkan dan apa yang tidak perlu kita permasalahkan karena ternyata itu hanya masalah receh. Dan juga aku berdoa ke depan kamu menemukan jodoh yang sepadan dan seimbang. Amin. Kenapa lo kenceng banget ya, Andri? Lo pasti tahu sesuatu ya. Amin. Karena apa, Ki? Ya, menurutku ya, untuk berhasil dalam kehidupan ini, ketika kita diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan, lalu kita menemukan si pasangan kita itu, memang kalau dia sepadan dan seimbang, walaupun namanya dinamika orang pasti ada-ada aja ya, itu akan lebih doable menjalani hidup. Begitu. Betul. Ya. Makanya bener sih. Aku cari orang dari yang keluarganya baik-baik aja. Belum tentu tahu baik-baik. Dari yang bapak ibunya lengkap. Bapak ibunya lengkap juga ada yang ternyata tapi diam-diam ada ini silent toxicity, begitu ketemu kita baru ketahuan. Lah, kenapa lebih berat masalah lu? Kan repot ya. Tapi sepadan sama seimbang indikatornya jadi panjang nih kita nih. Tapi sepadan ya, lo berdoa dong, lo minta yang sepadan dan seimbang. Nah, nanti kan itu kan nyocok-nyocokin terus kayak persneling. Sampai nanti kita dipisahkan oleh maut lah gitu ceritanya. Cilah, panjang amat sih gue ngomong. Ya gitu deh pokoknya. Kalau gue jadi orang tua kalau kebanyakan ngomong sih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk semua Sukses yang buat kamu kita lakukan. Semua. Amin, sehat-sehat. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu. Setiap hari kita ketemu lagi di Sofinavi Talks dengan episode-episode lain. Dan jangan lupa like, subscribe, tekan tombol subscribe-nya, belnya semua tekan. Dan kirim super thanks juga. Karena itu sangat membantu kami untuk meneruskan produksi ini sampai entah kapanpun nanti ya. Dah. Dadah.